Aku Nurlaila Nikmahafina, mahasiswi pendidikan bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ini ceritaku, selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Serunting. Serunting adalah seorang pangeran yang merupakan anak dari raksasa bernama Putri Tenggang. Suatu hari, Serunting menikah dengan seorang gadis desa. Gadis desa tersebut memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing. Sebelum menikah, perempuan tersebut tinggal bersama adiknya di sebuah gubuk. Setelah menikah dengan Serunting, gadis tersebut tinggal dengan suaminya di lain kampung. Tinggallah Arya Tebing hidup sendiri di gubuknya. Arya Tebing dan kakaknya memiliki sebuah kebun yang agak luas. Sebelum kakaknya pindah, kebun tersebut dibagi menjadi dua bagian. Satu untuk Arya Tebing dan satunya lagi untuk kakaknya. Kebun tersebut dibagi menjadi dua dengan pembatas sebuah batang pohon yang sangat besar. Bagian kebun sebelah kiri menjadi milik Arya Tebing dan sebelah kanan menjadi milik Arya Tebing. Beberapa hari kemudian, setelah pembatas kebun tersebut dipasang, turunlah hujan yang sangat deras. Hujan berlangsung lama, dari pagi hingga malam. Setelah hujan turun dengan sangat deras, keesokan harinya pagi sangat cerah. Matahari bersinar sangat terang, seperti biasanya. Namun, suatu keanehan terjadi. Terlihat warna kemilau keemasan di batang pohon yang dijadikan pembatas antara kebun kiri dan juga kebun kanan milik Arya Tebing dan kakaknya. Arya Tebing yang datang melihat kebunnya, ia terkejut melihat ada jamur emas yang tumbuh di batang kayu pembatas kebun. Arya Tebing melihat jamur emas tersebut dengan penuh keheranan. Ia tumbuh hanya di bagian batang pohon yang mengarah ke kebunnya. Sedangkan bagian batang pohon yang mengarah ke kebun kakaknya tidak ditumbuhi jamur emas. Kemudian ia pun segera memetik jamur emas tersebut. Keesokan harinya, Arya Tebing datang lagi ke kebunnya dan melihat jamur tersebut masih tumbuh dan tumbuh lagi. Arya Tebing sangat bahagia melihat jamur emas tersebut. Ia pun kembali memetik jamur tersebut setiap pagi. Akhirnya setiap hari pergi ke kebunnya untuk memetik jamur emas. Lama-kelamaan jamur emas yang dipetiknya terkumpul sangat banyak. Arya Tebing kemudian menjual jamur emas tersebut ke pasar. Kehidupannya pun menjadi lebih baik. Rumahnya dibangun sehingga tidak lagi berupa gubuk. Suatu hari, secara diam-diam, Serunting mengikuti Arya Tebing yang hendak pergi ke kebun. Ketika hendak memetik jamur emas, Arya Tebing tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Runting. "Hai Arya Tebing, ternyata selama ini kamu mencurangiku. Kenapa posisi kamu ubah?" "Apa maksud Kakanda? Kamu sengaja mengubah posisi batang pohon ini sehingga emas yang seharusnya tumbuh ke arah kebunku malah tumbuh ke arah kebunmu." "Itu tidak benar Kakanda. Aku tidak pernah melakukannya. Untuk apa aku mengubah posisi batang pohon yang besar ini? Lagi pula, kalau kakak menginginkan jamur emas ini, aku bisa memberikan pada Kakanda. Semua emas ini seharusnya jadi milikku. Engkau tidak berhak atas itu. Jika kamu tidak mau memberikan semua emas itu padaku, maka ayo kita berkelahi. Yang menang berhak memiliki semua emas itu." Arya Tebing terkejut mendengar Serunting menantangnya berkelahi. Ia berpikir sebentar, kemudian ia menjawab tantangan Serunting untuk berlatih agar bisa memikirkan bagaimana cara menghadapi kakaknya.
Ia harus menemukan siasat yang cerdik, karena tidak mungkin ia mengalahkan Serunting yang terkenal sakti. Setelah berhari-hari berpikir, Arya Tebing menemukan cara. Secara diam-diam ia datang menemui kakaknya untuk mengetahui kelemahan Serunting. Akhirnya, pada hari yang telah ditentukan, pertarungan antara Arya Tebing dan Serunting pun berlangsung. Namun ternyata Serunting kalah dari Arya Tebing. Serunting pun berjalan jauh meninggalkan kampungnya. Serunting sampai di lereng gunung Sikuntang. Setelah kelelahan berjalan jauh, Serunting pun duduk beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba ia mendengar suara memanggilnya yang menawarkan kesaktian para dewa. Namun dengan syarat ia harus bertapa di bawah rumpun bambu sampai seluruh daun tersebut menutupi tubuhnya. Ia pun menyanggupinya. Serunting pun segera bertapa di bawah rumpun bambu tersebut. Setelah 2 tahun, tubuhnya pun ditutupi oleh daun rumpun bambu. Ia mendapatkan kesaktian para dewa. Mulai saat itu, apapun yang ia ucapkan akan berubah menjadi kutukan. Karena kesaktiannya tersebut, Serunting pun dijuluki si pahit lidah. Karena apapun yang ia ucapkan menjadi kenyataan. Selama 2 tahun, Serunting mendapatkan kesaktian tersebut. Ia yang awalnya tamak, ternyata sudah berubah menjadi manusia yang baik hati. Dalam perjalanan pulang, dia selalu berbuat baik dan menolong sesama. Ia pun meminta maaf dan berjanji akan menjadi saudara yang baik. Demikian cerita dari saya. Terima kasih sudah